berada di tengah-tengah dedengkotnya teman-teman yang sudah lama sekali berada di Hong Kong. Oyote Hong Kong. Oyote Hong Kong. Nah, kali iya. Sini. Kali ini kita mau belajar bersama yaitu bagaimana cara beradaptasi dengan majikan Hong Kong. Kita mulai perkenalan dulu dengan Mbak Seh. Sudah berapa lama di Hong Kong, Mbak? Halo, perkenalkan saya Mbak Seh, vlog di Hong Kong sudah 22 tahun dan ini kontrak baru. Berapa majikan? 1 majikan. Wow, Semangat. Aplaus ya. 22 tahun 1 majikan. Iya. Jaga dulu yang awal-awal 12 tahun. Pokoknya selama di Hong Kong 12 tahun ada anjing 2, cucunya Simbah 2, terus ada Simbahnya 2. Sampai begitu. Tinggal Simbahnya 1 sekarang. Iya, tinggal 1 Tinggal sekarang. 1 dilil. Iya. Oke, dan bagaimana cara beradaptasi? Kita akan undur dulu, ketemu lagi dengan Mbak Renia. Halo. Mbak Renia udah berapa lama di Hong Kong, Mbak? Hampir 19 tahun. 19 tahun ya? Iya. Rolikur tahun, 19 tahun kayak diane. Berapa majikan, Mbak? Dari tahun ke tahun itu masih 1 saudara ya? 2, 3, 4. 4 majikan. Dan 4 majikan itu masih 1 saudara ya? Yang Lewat-lewat aja. ketiganya enggak? Ketiganya enggak? Orang lain ya. Orang lain. Oke, pasti ada cara-cara adaptasi. Kameramen yang ini terang-terang. Dengan gonta-ganti majikan, bagaimana nanti kita akan dengarkan. Dan yang ketiga ada Iles Sinaga. Iles Sinaga di Hong Kong total berapa lama, Iles? 12 tahun. 12 tahun. Berapa majikan, Iles? 4. 4 majikan. Oke, bagaimana nanti keluh kesahnya kita akan dengarkan ya. Dan yang selanjutnya di sini ada Mbak Diana. Aku di sampingnya kayak Tora wajahku. Gak ketok. Mbak Diana, apa kabar? Oh, kabarnya sungguh luar biasa. Masih waras? Masih kurus. Setengah. Masih kurus. Setengah waras. Arek kurus. Kurus. Mbak Diana berapa lama di Hong Kong? Nanti bulan 9 20 tahun. Jangkrik oyot ya. 20 tahun. Oke, teman-teman, menarik sekali ya ini dedengkotnya yang Sebentar. Ya, bagaimana? Sedangkan Anda berapa tahun? Nah, Sedangkan Anda berapa tahun? Ayo jawab. 20 tahun. oyotnya juga ada. Kabeh tepuk bosok. Berarti yang posisi yang baru cuma saya ya. Yang baru komen, apa kabar? Ayo baru komen. Apakah masih panas? Alhamdulillah Baru waras. masih pemanasan deh di Hong Iya, Kong. baru pemanasan ya di Hong Kong. Nah, ini teman-teman ya. X-nya berapa Wah, tahun? saya X-nya baru. berapa tahun? X-nya tanya. S-nya 2 tahun. X 2 tahun. Ya. Terus sekarang baru dress. Kesini lagi. Baru belum habis potongan. Semangat pokoknya. Semangat. Oh, nggak ada yang Oke. tanya sama saya. Nah, ini buat Mas Andra, sudah berapa tahun di Hong Kong? Waduh, keluarkan nih. Keluarkan nih. 2013. Sekarang berapa berarti? Wah, 2013. 10 tahun. 10 tahun berarti selama. sampai Ya, lemu iya, tinggian. dhisik kuriman cacingan saiki. Rek tak kandhani oga. Dhisik cacingan Saiki kuriman kurukan dinosaurusen. Rek wetenge sampai kayak ngono dinosaurus rek. Oke. Terus bagaimana ya caranya untuk adaptasi dengan majikan di Hong Kong? Otomatis teman-teman kan pada tahu semua ya, majikan Hong Kong itu kan terkenal apa sih, Rek? Kenyih. Nih, Yim Jim. Oh, iya. Hongok. Hongok, Oh, ya. sangat keras dalam Iya. cara berbicara, gak enak unggah gue. Iya. Jawene ki Angger koyo jeplak. langsung tok ngok. Ora nek unggah-unggune nek karo wong Jawa, tapi nek padha Hongkonge ya Kalau biasa. sama-sama Nah, sebangsanya Kalau itu, menurut saya pasal 1 Yo. ayat 1. Iya. nggak adil ya. Gak ada bener ya? Majikan Hong Kong Selalu gak ada benar. Majikan Hong Kong selalu benar. Enggak juga sih. Enggak, iya aku gandeng nyeneni Pak Ijo buktine. Selalu benar itu bagi yang baru. Bagi yang baru. Iya. Kalau bagi yang lama, yuk nyende-nyende. Ayo yang nyende-nyende angkat tangan.
nyedek-nyedek. Majikane malah disendhe-sendhe dek. Orang majikane sing ngatur ya. Kita yang ngatur. Oh, weri. Kalau saya diam. Diam, enggak Diam. nyente ya, apa enggak nyente ya? Enggak. Kualem Makanya pokoknya. 22 tahun ya. Kalau saya masih belajar untuk menurut. Koyo ngene Cik belajar menurut. Ya. Wis. Oke. Terus apa lagi? Kita simulasi. Iya. Lah kan simulasi. Enggak, tadi. pertanyaannya gini. Kenapa kok kalian lebih dari 2, 3, 4, 5 kontrak ya? Kenapa kalian bisa lebih dari 5 kontrak? Kan 10 tahun itu kan 5 kontrak. loh. Jawabannya ya bangga siji karena butuh duit. Butuh duit. Terus mana? Wis Yo kabeh wong butuh duit tapi Iya. sing liyane apa meneh ayo? wis kebal. Kebal ya. Aku sudah melupakan masa lalu menjadi yang indah. Sampai kerasan wis males mulai. Kalau aku demi melupakan masa lalu, saya tinggal di Hong Kong, bekerja, cari uang, semangat. Lebih happy. Masa lalunya Iya. perih sekali gitu. ya. Gak terima perih. Sampai tidak bisa diungkap. Masa lalunya perih. Bagaimana Anda? Saudara si Ila Sinaga, apakah masa lalu Anda juga perih? Sudah dapat yang baru. Tidak. Perih enjoy aja. Oh, kalau dia masa lalunya oke. Dia nggak perih. Kata dia enggak terlalu pakai perasaan. Kalau Jawa kan mesti nggak Iya, perasaan. Batak kan. Kalau orang Batak mah life is going on. Hidup terus berjalan. Oh. Harus belajar ini dengan Seneng karo aku monggo, ra seneng gua. Golek meneh, golek meneh. Keren, keren, Rek, golek keren. meneh. Penontonnya Yulili rek, golek meneh rek. Ngemeng-ngemeng jogo majikane yang sekarang aja ya, yang sekarang Iya. jogo apa? Jogo kakek siji. Kakek sudah penak dong. Banyak yang minat tuh kira-kira. Iya. Sama-sama Mbak Se juga jaga. Kakek Iya, dong. saya juga. Kakek kondisinya piye ga? Kakek kondisi ya kadang Depresi. kadang edan, kadang eleng. Eleng lek pas kayak gaji. Ora kakek ki kadang piye ya mut-mutan ngono. Karena gajinya dia bukan kakeknya. Oh anaknya. Yang ngegaji itu anak, cuman kan kakek itu kadang gimana sih kayak kadang happy, kadang nggak happy. Kasih nonton bokep aja. Justru dia suka nonton cewek-cewek seksi itu sama temennya dikirim gitu. Di rumah. Kakeknya Ah, temanku nonton suka apa? nonton Eh, itu loh apa gambar-gambar yang Nah, cewek-cewek seksi gitu loh sama kadang itu. besok Untuk jangan video diupload saya, ya yang saya dia akhiri nonton di cewek sini. seksi. Karena Tapi pernah durasinya mengalami sudah enggak cukup 9 kayak menit susah ya. repot Dan jogo mbah? tunggu Iya, di dia part dulu itu selanjutnya waktu ya untuk video ini. Aku Oke. jaga dia kan Jangan lupa like, dari rumah sakit waktu di dulu sana itu dia di rumah sakit. Kok wes? Sebulan. tak gandeng. Aku jadi Dapat dia apa? di rumah sakit 2 bulan, terus ngejeng saya, terus si kakek total 3 bulan, berarti saya jaga dia dari rumah sakit, dari dia stroke, Iki bayarannya nggak bisa piro apa-apa. ndro kameramen? Terus nyampe ke rumah, dia juga nggak bisa Jalannya apa-apa, nggak ayam bisa goreng. jalan, Enggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Jadi kalau jalan itu saya bob apa itunya saya pegang itu loh, Pantatnya. Sampai seperti celananya, itu. karetnya celananya itu saya pegang itu loh, yang sama pakai kursi apa namanya, tongkat yang 4 itu loh. Itu loh dia saya mandiin ya gitu. Terus sekarang alhamdulillah sih kontrak kedua jalan 6 bulan kayaknya dia udah bisa jalan. Lihat teman Oh, bincang. berarti sendiri. pertama masuk 6 bulan si kakek sudah mulai bisa Iya, jalan. iya. Pernah ada susahnya enggak jaga kakek? Ya dia apa ya, dia tuh susahnya nggak ada sih, cuman kadang ya sekarang mungkin aku karena udah terbiasa ya, dia waktu pertama dia tuh kadang suka marah-marah gitu kan. Kameramennya sentimen. Kadang-kadang suka happy, egoisan gitu kan. Jadi kadang saya juga suka berantem sama dia dulu tuh, tapi sekarang udah enggak lah, udah males lah, Nikmatin aja. nikmatin aja. Ngomel sak karepmu. Ya karena kalau orang gila terus sampai nanggepi kan jadi gila. Iya, itu Kalau kan harus kita. gila, harus gila. Yang lucunya lagi kalau dia ngoprek itu ya kabel TV itu ya, dia kan sering ngoprek tuh ya. Tak tinggal ke kamar udah males saya ngeliat, biarin aja. Kadang saya foto, kadang saya kasih lihat anaknya tuh, lihat si kakek kau apa bocah. enggak ngoprekin kabel gitu. Gitu lah anaknya tuh. Tapi menyadari ya, semua anaknya Tapi menyadari. anaknya cuma 1 kok. Alhamdulillah sih majikan baik. Ngertiin banget kondisi bapaknya. Bapaknya. Ya, iseng
gelem nunggu dhek anake wis gak iso nunggu jadi Iya. harus baik-baik sama dia kan. Iya, makanya ya. Biar kerasan. Kan pertama kali ngejeng pembantu juga. Oh, terus ambil kamu itu. Pertama kali ngejeng. Iya, kan istrinya udah nggak ada itu si kakek. Berapa tahun sekarang kerja? Udah mau finish lah ini 4 tahun. 4 tahun mau finish. Mau renew lagi. Insya Allah nanti. Nggak jadi pulang ya? Berarti lah nggak jadi pulang syukuran. Insya Allah lah 2 Elas, tahun lagi. tapi aku lihat di Facebook itu kakek kamu ganteng ya. Ganteng memang. Wah, Mbak Se kok kayak gitu Mbak Se? Kenapa nggak digas aja sama Mbak Se? Aduh Bukan guys. aku yang Iya, jadi ganteng pembantunya memang. ya. Tapi cara menghadapi pertama kali kakek kan keluar dari Lek rumah sampe sakit. lek sampe jadi Mental, cecenya kan? samain gas ya? Ya Kakeknya nyawa justru wong ganteng ini seneng Malah ngono lho sekarang kerja. justru dia sehat dari stroke itu dia malah kekaucannya. kakaknya. Iya. Tapi cara kamu dulu Ganteng adaptasi tenan. bagaimana? Menghadapi kakek yang kena tekanan mental itu. Dia dulu mah nggak kau-kaucan, dia diem anteng. Sekarang sampai anaknya aja ngomong, sekarang kamu hocingsan malah foto ya kawah gitu loh anaknya ngomong gitu. Emang si kakekku dulu itu punya riwayat apa ya, depresi gitu. Oh, gitu. Jadi Gimana kamu kok mau lagi untuk ranyu? Nggak ingin pindah majikan gitu? Cari yang lebih santai? aku mikir ya alhamdulillah sih di rumah itu enak ya. Nyaman. Bangun jam 9 pagi. Tidurnya jam? Nggak boleh tidur. Tidur bulan Enggak balik. pernah Kira guys, tidur balik guys. Bulan balik tidur. Oh, Mbak siapa ini ada yang menyapa? Mbak Mama Satria, sehat-sehat kalian Orang Mas kerja Sandro, ya, Ace Yuli. bangun pagi kadang ngambil koran yang di tempat Oh ya, dukun-dukun biasanya. yang santetnya gratis. orang Hongkong itu. Kan Teplek-teplek. Iya, kan lewat sana biasa. dikit itu ngambil koran jam 8. Sama dia? Enggak sendiri. Samean? Sendiri. Oh, Terus disuruh kakek ngambil. enggak, anaknya. Oh, nyuruh. Ya, anaknya dari pertama saya kerja disuruh biar si Ambil. kakek ada kegiatan kan. Oh, diajak Ada. sama kakeknya awalnya. Enggak ikut, kakekku enggak mau kiamat dunia kalau dia ikut mau. Oh. Ya, seneng di saya rumah jaga dia berarti. 4 tahun ya enggak pernah Nggak pernah dia keluar? Mau keluar? Nggak pernah. Gak mau bersosialisasi karena background apa itu carimu? Iya, yang apa namanya? Dia pernah kan saya seperti bilang dia ada riwayat depresi gitu. Terus dia keluar itu nggak mau. Kamu Sampai belanja gimana? Kok tinggal kakek? tinggal lo, dia sendiri dia malah kau-kaucan, mau preki kabel apa segala macam tuh biarin aja. Terus beres-beresin. Pernah lo sewaktu kapan ya? Terus Samen tugasnya cuma beres-beresin apa yang dikerjain sama dia terus nggak Enggak. beres? Dia beres ngoprek sendiri. Terus diberesin. meja, beresin sendiri. Terus sama tugas dia. kamu Oh apa enak yang kalau Samen dikasih? kan Samen yang beresin. Iya, saya yang Makanya beresin. itu saya bilang sama Mbak Yuli, Apa-apa kalau saya. seumpama majikan saya mau nambah saya lagi, saya nggak mempermasalahkan long service karena apa? Karena saya itu kerja Kerjaannya kebanyakan enak. tidur. Nanti nih ya dia nonton apa karaokean kakek, saya udah mainan HP apa kadang duduk gitu. Yang penting dia satu jangan sampai jatuh, udah gitu aja. Tapi Alhamdulillah bersih-bersih tapi bersih-bersih semuanya. Alhamdulillah sih majikan aku tuh nggak pernah namanya nyolek kayak dulu kok kotor. Dauso makanan pun jarang banget. Tapi Samen juga bersih-bersih. Ya iya lo bersih-bersih gitu Pel. Pel. Ah, Sejak lap-lap. Cuci WC juga. Iyalah nyuci WC Wajib. seminggu sekali. Gue Enggak tiap hari. kaget aku. Seminggu sekali. Kok enak? Kan enggak kotor tapi jisunya enggak kotor. Enggak, kakekku kan bersihan Bersih orangnya. kok. Aku kadang kalau males ya 2 hari sekali ya. Makanya Oh. iya Terus? gitu. Terus Aku aja juga seminggu sekali. Maesong tiap hari lo tuh Kalau pasang. Wah, Anda juga apa? Kencingnya Mbak Jaga kungkung satu. Soalnya sih. Iya. Kungkungnya. Aku tuh dulu memang ya kan aku juga dulu di Funling jaga kakek sama nenek. 3 juta manusia yang menonton. Terus udah gitu aku tuh Oh. bisa sholat dulu kan di Funling. Cuman aku tuh setahun 3 Oh, muslim bulan. juga ya, Ilas? Enggak, Ilas muslim. Oh. Cuman kan boleh sholat di sini juga alhamdulillah bisa sholat kan. Pakai ruku. Oh iya loh, masa mau pakai Oh. peci. Pak. Udah gitu dulu Pertanyaannya Ilas tuh ya Allah pengen ya punya jaga majikan ya kakek satu aja lah gitu ya. Terus alhamdulillah sih keturutan. Heeh. Berarti apa yang Anda pikirkan akan terjadi di kehidupan. Jadi Berdoa Ilas tuh. Terus juga dulu kan kakek di Panling juga alhamdulillah baik majikan tuh karena mereka itu sih ninggal. Oh, adanya kok Mbak Yuli siapa? Mbak Raihan.
kakek ninggal terus nyusul si nenek sebulan kemudian ninggal lu depan. Ya Allah sedih banget. Terus alhamdulillah dapat inilah. Terus saya tuh kenapa mikir ya udahlah selagi si kakek enggak main tangan ya, enggak mukul juga kan. Ya udahlah nggak apa-apa, saya kalau masih dia mau saya ya udahlah nggak apa-apa. Tadinya tuh mau ganti majikan, cuma saya takutnya nanti saya orangnya suka tidur. Bangun jam 9, jam 8 malam udah saukong. Jam 3:30 udah tidur sore sampai jam 6. Aku nanti kalau ganti majikan belum tentu dapat majikan seperti ini. Aku tuh mikir gitu kan. Mikir-mikir Kalau lagi ya. mau ganti majikan apa sih yang dikejar? Halo, aku malesnya juga geret-geret. Gajinya juga sama. Gaji ya lumayan sih 4.800 saya dikasihkan. Hmm. Ya terus takutnya nanti adaptasi lagi majikan kan. Nanti geret-geret koper lagi Geret-geret tuh. anu. Males, Biarin sampai mati aja lah, nunggu di situ ya. Iya, Sampai iya. duitnya cukup ya. Insya Allah lah nanti 2 tahun lagi lah insya Allah gitu kalau Tapi kalau nggak Allah ya, nggak insya dan nggak Allah ya tambah 4 tahun gitu ya. ya lihat Kalau nanti. insya Allah kan 2 tahun. Lihat Kalau nanti Allah lah. toh dan Berarti insya kan. nggak jadi pulang terus kan istirahat. Naga kan kemarin itu tadinya kan mau ganti majikan lagi gitu loh, cuman kan cuman aku mikir Dadai sama Singsang baik gitu Pak kan. kirain berpikir aku sudah tua. Enggak. Saya pikir mau nikah. Iya makanya itu aku mau pulang juga kan udah capek. Tapi mau Cari. nikah nggak? Mau nikah nggak? Enggak tahu lah, lihat nanti. Enggak ada kepikiran buat kesana dulu. Iki siap iki ada MC ya. MC. Kasih Naga. Pertanyaan terakhir. Cara mengatur keuangan selama di Hongkong bagaimana? Kalau- Gaji 48 kan? Ya aku sih ya alhamdulillah kadang ada uang sampingan ya. Ya aku ya buat keluarga berapa, kan aku kan udah gak ada ibu bapak kan. Jadi buat aku sendiri gitu. Ya aku kalau misalkan ada duit pendapatan sebulan 6.000 gitu ya 1.300 ya. Yang 200 pulsa, ya 100 buat bayar penitipan barang gitu ya. Nah, sih 1.300 misalkan kan dapat sebulan contoh lah 6.000 gitu ya, dikurangi 1.300 itu sisanya aku tabung gitu loh. Itu rutin ya? Nggak Wajib? mesti rutin, kadang kan ya namanya aja kita kalau gaji pokok kan 4.800 tuh ya, kadang dapat 5.500 gitu kan. Kadang ya kalau gaji kadang kalau kita jualan lebih Nggak, banyak ngisi tabungannya wajib tiap bulan? wajib. Harus wajib? Iya wajib. Kalau dia sendiri mah. Kan buat aku sendiri ya lumayan Iya. sih udah nabung gitu. Soalnya Beli Soalnya- itu lagi. enggak lah, soalnya kan ya Sudah dapat apa bisa- asetnya? Selama ya udah 4 ada tahun? rumah di Bali, Sudah beli rumah? udah di Bali. Naga dulu kemarin itu beli gaji 4 tahun itu kerja di Potresil 4 tahun itu duit masuk ke tanah ke perumahan. Ya maksudmu pokok nggak ya HP ku? Salah, kan bening. Buat guys besok. Baru sadar dia. Wah. Nang kene gawe. Ya udah ada rumah di Bali, alhamdulillah lagi tak kontrakin kan. Terus tanah ada di kisaran di Sumatera Utara ada. Ya wes, berarti nggak Tabungan sia-sia di lah ya pekerja di Hongkong Iya, ya. tabungan Sekian juga lama. ada. Targetnya mau berapa tahun lagi? Ya makanya ini nanti ya 2 tahun lagi lah ini. Cukup ya? Cukup lah. Nikah lah ya. Punya Ya, anak insya ya. Allah, Kita insya doain Allah. ya. Amin. Ngomong nih ya. Terus Iya, iya aku sing cedek. Oke, heran. Aku sing cedek. lagian juga aku kadang mikir kalau lama di sini juga ya apa mau cari ya ibaratnya kan aku belum punya anak ya. Iya. Kecuali kalau udah punya anak ya kan Tapi banyak pengen tanggung. punya anak. Ya nggak tahu sih ya nanti umur harus udah pengen, Kak. lah kamu Mikir punya anakmu ketuanya. ada nggak? Ada. Ada. Udah menikah. Oh. Udah ya bauti nih. Kawan tapi. Kan ini mantanmu juga toh? Mantan di Jongcao dulu. Iya, Kan mantan ada di- saksinya tekan Iya kan? videonya. Mantan Ini mantan waktu di Jongcao. Mantan syuting film. Iya, mantan syuting film. Nanti syuting film lagi ya Bu ya. Jangan bunuh Oke. anakku. Nanti Iya. jangan ini. Jangan makan anggurku. Jangan kates. Oke, pertanyaan yang berikutnya ke Mbak Se ini. Ayo Mbak Se. Terus Kita akan menginterogasi. ya.
Ya. masuk sini aku. Ntar dibaca. Ada 7 juta manusia yang menonton. Oke, tolong disapa, Oke, Mbak. siap. Karo ya? Karo. Iya karena sengkok. Oke, di sini ada Mbak Aisyah cantik. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini Mbak adalah Raihan Azura dari terdakwa. Tai Kusing. Selanjutnya. Nah, ini adalah pemula ya yang non ek baru di Hongkong jaga kungkung, makanya tertarik sama kontenmu. Naga. Iya. Ya, terus ada Mbak Mama Satria. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih doanya sehat selalu untuk jenengan Mbak Mama Satria dan Adia Meka. Dan yang terakhir ada Mbak Raihan Azura. Oke, wes hari ini hari libur. Hari ini hari apa toh Mbak kok libur? Tuh encit Tun Enci. Jadi Hari makan Cung, makan hari cung. makan cung. Story-nya apa, Mbak? Ini iklan sebentar ya, Mbak Renia. Story-nya makan cung itu apa? Ini hampir kayak Indonesia itu lepet sama kopat hampir kayak itulah. Oh kan mau lebaran Idul Adha. Iya. Hampir kayak itulah. Lebaran Idul Adha kan. Nah, ini Oke. terdakwa selanjutnya. Aku lepas maskermu. Jangan. Ini Terdakwa selanjutnya ini ada Mbak Seh. masker. Ini masker penglaris sih. Masker penaris. Oke. Mbak Seh, pertama kali di Hongkong bagaimana menghadapi kerasnya Hongkong? Ya untuk awal-awal sih ya seperti itu ya pada umumnya beradaptasi. Ya pokoknya kaget itu pasti terutama kayak makanan, kayak cuaca, kayak sikap-sikap majikan seperti itu. Tapi lambat laun itu ya bisa Adaptasi. menyeimbangi. Apa yang menguatkan Mbak Seh sampai bertahan 22 tahun kerja ya satu majikan? seperti pada umumnya ya. Yang pertama uang. Duit. Nah, untuk kebutuhan keluarga, orang tua, membahagiakan orang tua, selagi orang tua kita masih ada ya, kita harus membahagiakan orang tua, ya. Ada masalah terberat nggak waktu menghadapi majikan, mungkin kok pelit, mungkin dituduh mencuri atau apa kayak gitu? Tentu. Tentu, ya? Nah, pengalaman terpahit sekali ya. Padahal saya ikut majikan itu ya enggak sebentar ya, udah 22 tahun, tapi ya pernah dituduh mencuri uang 6.000 dolar. Loh, tiba-tiba saya diteleponkan polisi loh. Dituduh Dituduh. mencuri uang 6.000 Hongkong dolar. Iya. Itu sudah kerja ikut majikan berapa lama? Pokoknya masih 5 tahun yang lalu loh saya Oh, dituduh. masih baru. Berarti Baru. sudah 15 tahun ikut majikan. Iya. Pun masih dituduh seperti itu. Itu kan saya kan satu rumah sama Simbah. Mbak Simbah, Kong ya? ya Mbah Kong itu masih belum pekon, belum pokoknya masih waras lah daya Oke, ingatannya. normal. Tiba-tiba itu ngomong gini, pagi-pagi aku dipanggil. Panggilanku kan Mila ya kalau di situ. Mila, sini kamu. Mila huleng lo ya Ika. Nah, toce. Terus, iya, ada apa kek? Nah, sini duduk kamu. Uangku hilang 6.000 dolar. Pasti ini kamu yang ngambil. Kemarin kan kamu tak ajak ke Yamcha nggak mau gitu. Terus gini, loh enggak, aku nggak ngambil gitu. Buktinya uangku lo nggak ada gitu. Dulu kamu pulang ke Indonesia berapa kali itu bawa gituan, pokoknya apa katanya dituduh gituannya hilang. Terus aku ya menjawab, saya pulang ke Indonesia berapa kali katanya barang kamu hilang, tapi kok baru sekarang ngomong ke aku kok nggak kemarin ngasih tahu aku atau menegur aku. Sekarang kamu tuduh mencuri uang. Terus dituduh katanya setiap saya pulang ke Indonesia barangmu ada yang hilang. Itu kok kemarin kamu nggak menegur saya, aku gitu. Dia tuh ya ngomel aja gitu. Namanya juga orang tua ya, maksudku kalau aku meladeni ngomel ya gimana. Dia itu nelpon anak-anaknya gini, pokoknya kamu harus aku undangkan polisi gitu. Pokoknya sampai kamu salah, pokoknya kamu dikeluarkan dari situ gitu. Simbahku bilang, aku yang menantang, nggak apa-apa, silahkan telepon polisi, aku nggak takut, aku justru senang. Justru polisi itu bisa menilai aku salah enggaknya, aku gitu. Sampai ngomong gitu ke Iya, majikan? kembahku Oh, masih baik. berdua terus begitu.
mbahku nelpon anaknya, aku juga nggak mau kalah, aku nelpon anaknya 2 sama cucu-cucunya tuh tak suruh ngumpul di situ. Jadi polisi datang, anak cucunya juga udah di situ. Oh, dipanggil nih polisi tenang sampean. Iya mbak, Terus digeledah? polisi 2 jam aku. Itu lemariku itu diambilin satu-satu pakaiannya sama polisi. Polisi 2 menjaga aku sama menantunya kakek, yang polisi satunya itu sama kakek ngajak bicara terus masalahnya gitu-gitu. Terus Ya saya nggak nangis, nggak apa ya, saya nggak takut gitu. Terus habis gitu sudah dicek semua sampai dibawakan tut gitu mbak. oh, X-ray. Iya gitu terus habis ya Sampai enggak. 2 jam terus hasil akhirnya? Hasil akhirnya ya memang yang nggak mencuri. Terus habis gitu yang terakhir kali kan ada koperku kan. Awal-awalnya itu sampai 2 jam itu saya nggak menangis, nggak nggak sedih, pokoknya aku tunjukkan bahwa aku benar gitu. Terus pas yang tas terakhir, koper terakhir itu gini, mungkin udah capek pikiranku, nangis aku jerit-jerit, memang enggak kok. Polisinya sampai takut mbak, aku jerit-jerit. Terus aku dengar juga polisinya kayak ngomong gini kok sama majikanku. Pokoknya aku kan dicek KTP kan, aku juga nggak menggadaikan apa-apa ya, takutnya mungkin apa gitulah ya. Kirim uang Seperti itu. Terus polisi itu ngomong sama majikan gini, cecemu itu kasih uang 500 biar buat beli jajan, biar dia nggak takut. Otakku itu tahu pasti biar aku nggak menuntut balik gitu loh ya. Tapi aku dia tahu seperti itu, tapi aku nggak mau melakukan seperti itu. Yang penting kan aku nggak mencuri. Terus aku mau dikasih uang 500, aku nggak mau mbak, menolak. Sampean dikasih uang 500 gitu? Maunya dikasih 500 sama nyonyaku itu. Ini buat itu ya, buat beli jajan gitu. Enggak, maaf, saya ada uang kok, aku gitu. Buat beli jajan, maaf, enggak usah. Maafkan bapak saya ya, gitu anak-anaknya. Enggak apa-apa, aku paham kok orang tua itu ya seperti itu gitu. Tapi selanjutnya itu kan berarti sampean walaupun sudah dipanggil polisi, udah digeledah barang-barangnya sampean, hasil akhir tidak ada. Tidak terbukti sampai mencuri. Iya. Oke. Terus habis itu kan itu 5 tahun yang lalu, artinya kan sampean sempat nambah lagi. Iya. Sampean nggak sakit hati digituin? Ya enggak ya, awal-awal sih sakit hati, nelongso itu pasti, tapi kan kayak teman-temanku tuh bilang ya, kayak pembantu yang satunya, wah aku kalau jadi kamu dituduh seperti itu, aku cepet angkat koper. Kalau prinsip saya nggak begitu, karena aku nggak salah, aku tetap bertahan, tujuan saya bekerja gitu. Nanti kalau aku cepet-cepet angkat koper kan kesannya juga aku ya jelek atau ya gimana gitu. Tetap bertahan sampai sekarang. Iya. Kondisi kakek bagaimana sekarang? Sampai merawat 22 tahun. Ya. Umur berapa kakek? 95 tahun. 95, berarti waktu Iya. pertama sampean datang 20 tahun, songo dikurangi loro berarti 7,5. Dulu Iya. masih gagah perkasa ya? Ya masih belum operasi jantung. Setiap saya libur itu juga enggak, pokoknya dia sendiri masih bisa merawat, pokoknya masih bisa gitu loh, ditinggal-tinggal gitu. Sekarang ya udah seperti itulah, pendengarannya berkurang, matanya itu sudah kabur seperti Oke, yang terakhir tips untuk teman-teman yang mungkin baru pertama mau ke Hong Kong, atau mungkin yang masih adaptasi di Hong Kong, masih baru mungkin belum nyampe setahun kayak gitu ya, mungkin adaptasi itu kan masih agak abot lah. Iya. Kalau dapat majikan yang pelit, kalau dapat majikan yang super cerewet kayak Iya. gitu kan, terus dapat majikan yang senangannya dulit-dulit, terus dapat majikan yang gak percoyonan, suruh belanja, suruh nulis kayak gitu. Untuk tipsnya sampai bagaimana? Ya, pesan saya buat teman-teman yang baru datang ke Hong Kong ya, tetap semangat, karena intinya tujuan kita tuh kesini ya cari uang ya, selagi kita masih berada di kebenaran ya. Pokoknya jangan takut gitu loh, tetap semangat. Meskipun majikan pelit atau cerewet, yang penting beliau nggak memukul ya, yang penting dapat bayaran. Seperti itu aja. Pokoknya intinya kerjanya ikhlas ya, ikhlas, sabar ya.
indah pada waktunya ya. Iya, insya Allah. Panen, amin. Indah pada waktunya. Biyen yo panggang. Saya nggak ngomong. Yang ngomong kan kamu. Oke. Apa pada waktunya? Kode referralmu YRP berapa? Tas singkur. Oke, terima kasih Mbak ya Apa untuk yang ini? tips-tipsnya yang terakhir. YP 361 Sangat luar biasa belakangnya 4 sekali. kali. Oke. Sehat selalu untuk Mbak Se. Amin. Mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan, Terima apa yang kasih. diimpikan terwujud semuanya Amin. sampai rambutnya udah mau Ini putih ya. putih rambutnya udah berwarna-warni, kadang putih, kadang coklat, kadang putih, Yang kadang tas tangi merah. iki lho, yang tas tangi iki berapa tahun woi? Dia 7 tahun satu majikan, 7 tahun di Sebelumnya- Taiwan. 7 tahun di Taiwan, 7 tahun satu majikan. Hmm. Gendeng gak enek sing sithik, wo. Aku pakai sendiri. Sithik tak. Lama-lama juga Ini Iki saudara. Jadi kan bukit. dipok bosoke kabeh kok. Debok Bosok. Debok Yang Bosok. kedua ketemu lagi dengan Debok Bosok, Mbak Diana Aku Anzu. meneng. Blenger yuk. Dengar? Bener lah, aku yan kae Mbak Renia sih. Oke, Mbak Reni apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat terus. Oke, alhamdulillah Mbak Renia ya selalu seger waras, ceria wajahnya, tidak ada merasakan capek, Tidak ada keluh kesah. penderitaan. Wes, pokoknya happy. Kakek duit. Kakian duwe pokoknya happy. Nah, ini rajanya dari ratunya Ratu Sila ya. Karena pokoknya wes digagah kabeh. Masalah masakan Cina, masalah bahasa China. Silai. Ane celo silai dene. Cara terus masalah mengatur keuangan nggak pernah utang. Alhamdulillah wes juga hasil di Hongkong. Mbak Reni ya pesan-pesan aja bagaimana cara adaptasi dengan majikan baru di Hongkong. Pikiranku ada premier gimana. Pokoknya sabar ojo apa jenenge engko diseneni ngambek. Aja ngeluh ya. Heeh, ojo ngeluh sih pokoknya soalnya majikan tuh apalagi jaga nenek ya. Nenek itu kalau sudah komplikasi cerewetnya minta ampun, di jalan-jalan di bis nanti juga diomel apa nama kita dijelek-jelekin. Pernah yo sampai ngerasain kayak Aku ngono. pernah di pasar di dalam bis Heeh. terus diajak makan sama anaknya tuh di restoran, Hah? pulangnya di dalam taksi dia ngomong kok enak kamu diajak makan yang mahal-mahal padahal yang ngeceng anaknya itu udah biasa jadi didengerin aja wis. Gak usah teleponnya hati, tapi Teleponnya hati. perasaannya Kadang sampean itu saat lebih- itu bagaimana digituin majikan? ya namanya kita diomelin gitu ya loro ati sithik lah Heeh. tapi wis kebal apalagi mbak Burine kan papat komplikasi makan, Bro. Bu. Ya. komplikasi ya Burine papat pikirannya kan makan. gitu lah Apa 3 kali? namanya Iya. diajak Wis ah. McDonald bayar separuh-separuh Waduh, bukan aku dijing makan terus separuh-separuh gue juga pernah ngalami kayak ngono ya. Iki pernah tenan. aku di McDonald Hmm. Yamja juga gitu Yamja tapi aku yang bayarin Oke. temennya akhirnya Hmm. Yamja orang 4 150 download. Yamja urunan Oh. Oh iya. Yamja sempat urunan urunan sama bayi gue. iya tapi aku dibayarin sama temennya Oh. terus diajak nganter tamacok Heeh. kan biasa kalau tamacok dulu tuh uang $1 tuh berharga lah $1 $2 itu semuanya minta ampun zaman dulu itu Heeh. kan bantu-bantu di rumah temennya masa kita diajak ke situ diam ya bantu nyuci piring apa nyapu gitu nanti yang menang ngasih aku $2 ya tuh diungkit-ungkit sama mbahku kok enak kamu 20 apa $2? $2 zaman dulu Ya nggak ada Allah. 2 $2 tuh banyak itu $1 tuh banyak itu dulu kalau Ya. sekarang 50 banyak Iya iya iya. gitu loh diungkit kok enak nggak kerja dikasih uang gitu tak kembalikan langsung ke temannya yang ngasih yang menang mah terus temannya gini jangan diambil hati lah Settingan dah terus. Di mbah fotografer. mbahku memang gitu jangan diambil hati kamu ambil aja Dibalik layar uangnya aku seperti yang ngasih ini. kamu Fotografernya. pokoknya semuanya tuh pernah tak anu wis. Alami ya. Ayo, Alami, Pak. wis. Alami. Wis pokoknya dilakoni ae lah ya. akhirnya Niate. kebal Akhirnya kebal. Heeh. Wis pokoknya mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. terus pokoknya Landro. ngomel Tadi videografer. sampai aku pernah dulu ya dulu Ah. belum ada peraturan izin kaca Anu terus jendela kan settingan rumah gawe di kuwi. daerah Aberdan tuh ya rumah kecil-kecil kan di bawah jendela tuh ada kayak piani orang rumah bawah ya Heeh.
suruh nyapu itu. Ah. Nggak ada pengaman ini nyapu itu aku dulu pernah. Ah. Tapi aku pegangan sama jendela gini. Ah. Kan sangat berbahaya. Lantai 5 aku dulu itu. Saat itu ya tahun berapa itu, Mbak? 2004, 2005. 2005. Mm-mm. Nyawa taruhane ya. Iya. Udah gitu mau finish Hmm. dia ngaboti aku. Hmm. Aku jam Akhirnya. 3 subuh pernah disuruh buat jajan. Jam 3 subuh. Subuh. Tapi suruh saat bangun. itu sampean kepengen mulai gak? Kelingan omah gak kerasan mulai? Enggak, Kok aku Solomon? niatnya kesini kerja nggak ada niat pulang-pulang enggak. Enggak. Malah 3 bulan Heeh. kan ambil aku pertama kali pembantu ya Heeh. mau dipulangkan tapi agent Heeh. nyelondoi terus sama mbahku itu ya jangan dipulangkan wis sabar kamu belum pernah ambil pembantu gitu akhirnya terus sampai finish aku mau finish dia ngabotin aku terus ikut ke adiknya itu Adik ibu majikan. gitu, iya. Oh. Perjuangannya kayak ngono ya. Mm-mm. Tangi isuk jam 3 subuh. subuh suruh buat kue aku Oh. dua apa itu? Ku ya sampean lakoni. Iya itu apa kayak wandan tapi yang hitam itu Oh. nanti tok 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 daging babi aku subuh itu sampai gini subuh lainnya tidur aku buat makanan Heeh. Perasaannya sampean saat itu bagaimana? Lakoni ae. yang ngedrumel tapi dilakoni Oh. biasalah Iya. Oke, semangat ya. Iya. Luar biasa perjuangannya. Nah, ini teman-teman ya yang masih baru-baru yang mungkin kadang suruh bangunnya pagi non-stop kerja sampai malam ya. Ternyata Mbak Renia yang sudah 17 tahun di Hong Kong itu juga pernah mengalami hal yang pahit kayak ngono ya. Iya. Tapi dilakoni sampai finish, Mbak. sampai finish aku 2 tahun di situ terus pindah di rumahnya adik Adie. mau pindah ke orang lain nggak boleh Heeh. katanya takutnya aku dapat majikan yang nggak baik Aha. mending ikut Ayi aja Oh. kan orangnya sudah kenal aku gitu Oh, oke, siap. Oke, terus Mbak Renia terakhir ya, pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin masih baru-baru, cara adaptasi majikan Hongkong itu bagaimana? Menurut jenengan, sampean-sampean yang udah lama di Hongkong, majikan Hongkong itu seperti apa, Mbak? Biar ada persiapan teman-teman untuk mempersiapkan selain nampo gajinya yang gede, terkenalnya kan Hongkong gajinya gede, enak nyambut gajinya, pendak minggu libur. Nah, kenyataannya seperti apa? Hongkong tak seindah foto profil. ya kalau libur itu lo nang videoku lek ngosek WC kae padha wae ngosek WC rek Ah. Kabeh lek kerja melok uang ki ya soro, majikan kerja ya padha wae balike bengi budal isu. Kabeh lek melok uang ya soro. Golek duit. Ya aja sampai semangatnya separuh-separuh. Wis niat kerja di luar ki ya. Niat terus aja sampai mandek-mandek aja sampai balik. Yang penting kok hasilnya wis nirimo hasil kok enak itu. Wis nirimo gaji enak kok seneng kok. Oh, pokoknya dilakoni sih Kowe ya. kabeh dilakoni. Ojo titik-titik ngeluh, Aja sithik ngeluh aku ora tau ngeluh aku kok. ngebreak ganti majikan. Heeh. Waduh. ae. Niate golek duit wis sampai Dilakoni finish sih. dilakoni. Wis Aku sangat mbiyen yo kaget kok. kaget piye? Sempet Kat? 2 tahun kaget. Pertama kan aku ning Singapura ki majikan ngene yo rewel apa barang. Barang mlebu Hongkong ki lebih parah meneh ya Allah. 2 tahun iki aku ora entuk hasil loh. Rokok. Gorcek pemanasan tok. Maksudnya piye kok kayak hasil? Kan kerja, kan dapat duit. Aku nih dulu kerja di Hongkong ini dulu 2 tahun sempet hampir nggak bisa proses masuk ke Hongkong lagi loh. Aku dulu dua kali ganti majikan kan. Oh, gonta ganti majikan. 2 kali kan. Terus aku terakhir aku mutuskan udahlah aku pulang Indo dulu ya. Berarti istirahat. potongan dia itu ya. Aku dulu kerja di mana? Di pertama kali aku dapat majikan dari PT di ini loh, mid level. Ya Allah, ini ya dinding ini disuruh lap pakai 5 tahap loh. Oh. Air pertama air biasa, Ah. kedua dikasih detol. Pertama Pertama lap ya dinding kamar mandi, Heeh. tembok ini air biasa. Kedua Di tembok rek dhuwur kae. terus kedua pakai detol ya. Ah. Tahap ketiga dibilas lagi pakai air biasa. Keempat pakai biopaxoy. Kelima bilas lagi, terakhir udah selesai. Ih, ada kamera semua. Mukanya majikan nggak dilap sekalian. Enggak. Majikan Langsung kinclong itu gitu. ternyata ya itu majikan punya riwayat nggak bagus. Dia itu nggak ada yang finish majikan di situ. Oh.
ternyata habis Naga kan masuk hari Rebo ya, jam 10 dijemput dia, Kemisnya siang balik lagi ke agent. Aku nggak kuat. Dulu kan terus udah gitu alhamdulillah sih habis itu dapat majikan di Saiwanho, jaga mbah. Setahun 3 bulan meninggal. Dipinisin. Terus abis itu dapat majikan jaga mbah juga di Saukewan. Di situ istrinya orang Thailand kan, tapi belum nikah, kumpul kebo gitu loh. Terus ya gitulah, terus Naga di situ ngebreak. Terus habis itu pulang Indo loh. Udah tuh proses lagi 6 bulan loh. Dulu itu temennya saya itu dulu bantuin prosesin loh. Dia itu dapat fax dari agent ya, itu ngeterjemahin. Untung temennya saya itu bisa Inggris gitu kan, jadi tahu tulisannya apa. Ini kamu kenapa kok yang di mid level itu kok kerja cuma sehari. Terus yang kedua yang di Saukewan kenapa itu harus tulis story. Terus udah gitu harus bener pas jawabannya, alasannya gitu. Terus ya alhamdulillah loh, saya 6 bulan di rumah proses bisa. Terus dapat majikan di Potresil itu loh. 2 tahun, 4 tahun finish. Terus ganti majikan yang sekarang kakek. Di mana di Fanling, finish di mana di Potresil di Fanling itu loh, setahun setengah itu. Kakek pertama meninggal, kakek umur 97 tahun. Kena sakit itu Alzheimer, paru-paru itu. Terus sebulan setengahnya kemudian nenek nyusul. Berarti meninggal lagi semua. Terus dapat majikan sekarang. Iya, ini loh udah alhamdulillah. Dikaliku perjuangannya ya. Iya, enggak makanya benar kata orang. Teman-teman lain bilang kerja enggak di mana lah, pokoknya di luar negeri itu 2 tahun itu pasti baru pemanasan aja. Dulu di Singapura juga gitu, saya di Singapura lagi lebih parah. Job kerja itu di Singapura, ternyata diperkerjakan di Malaysia loh. Rumahnya 3 lantai di Johor Bahru dulu tuh. Terus saya nggak mau loh kerja sebulan setengah. Terus saya bilang, kamu tahu nggak saya ini ilegal loh kerja di Johor Bahru. Kamu kalau MOM tahu ya, kalau Singapura dulu MOM tahu loh, kamu bisa kena denda loh. Saya gitu langsung takut. Majikan saya kan orang Melayu, bukan orang Chinese, orang Melayu. Ternyata lebih teruk lah dapat orang Melayu di sana tuh. Terus habis itu saya dibalikin ke Singapura, dapat majikan jaga kakek juga. Makanya kenapa saya suka jaga orang tua, karena experience saya dari Singapura jaga orang tua gitu. Saya nggak bisa jaga anak. Nggak bisa ya? Nggak. Ini kan juga anak. Nah, ini anak. Ini anak kolot ini. Anak kafe gitu. Dari Singapura dulu juga kakek yang saya jaga stroke. Nah, kayak bayi tabung kayak. Bayi tabung. Ya gitulah cerita. Oke. Ya. Ceritanya berarti supaya lebih tahan kan nggak usah diperdulikan. Iya. Terus gitu mentalnya fokus kerja. Fokus memperbaiki diri. Terus memang kebiasaan mereka ya kayak gitu. Tapi kalau nggak selagi nggak mukul ya nggak apa-apa ya. Nanti nggak mukul. Intinya kayak gitu ya. Jadi kalau yang nyemek-nyemek, yang sedikit-sedikit ngeluh, berarti dia nggak belajar. Dia nggak mau. Berarti dia nggak datang ke komunitas YouTuber Hongkong. Ya. Silakan datang ya untuk membangkitkan aura-aura. Gairah baru. Kamu kesini komen, kamu kan pendengar setia baru bukan Hongkong toh. Nah, mana yang komen itu? Nah, sini kameranya. Sini. Kameranya madep gak iso iki. Gak usah, situ aja. Kamu ke situ. Jangan. Kan kamu kan masih baru. Oh, baru berapa lama? Apa yang Anda dapat selama jodoh buyan wong rono. Piye? Nang. Anda baru piye? Dirimu masih baru piye? Heeh. Wong dhek majikane ya enak kok jirene. Alhamdulillah kalau majikan sangat baik ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya pokoknya mereka welcome sama saya ya gitu. Dan sampean bisa kerja. Alhamdulillah Pak. Walaupun kerjanya cuma bersih-bersih rumah, ngurus kucing, masak juga enggak. Ngurus singsa enggak? Oh, enak no. Alhamdulillah. Masak enggak? Enggak. Duh. Mereka selalu beli kalau makan. Berarti Bisa resik. Iso resik-resik iki jendela sampean resik ping 10 ya sedina. Enggak mesti Pak. Kalau jendela itu kalau aku ya paling seminggu sekali. Sisone
Kalau Jiso setiap hari harus bersih karena mereka termasuknya harus Jorok. Berapa jorok. manusia? 5 sama Oh, saya iya. Pak. Cuman kan mereka punya kamar mandi satu-satu. Ya kamar mandinya dibersihin semua. Bersihin semua setiap hari. Wes, gak enak lain. Enggak ada. Cuma ya paling kita ininya di kucing Betah ya, betah. Alhamdulillah kalau betah. Kira-kira sampai 2-3 kontrak aman? Insya Allah kalau bisa. Oke, Amin. sojo suwe-suwe. Wes, sojo suwe-suwe, tapi gak ngeluh kan? Alhamdulillah nggak ngeluh. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini adalah cerita dari yang baru dan yang lama, dan ini banyakan yang lama yang ngomong lundase wis. Kakek duit ya. Yang konten di sini adalah orang-orang yang kakean duit. Amin gitu loh. Amin. Nah, doain itu kok mesti gare amin kok wangelak no ya. Biar gantian yang baru ya Pak ya. Ini rezekinya teman-teman ya, semuanya Pak. ya, ini yang kakean duit semuanya ya. Ini orang-orang kakean duit ya, saya kasih tahu ya. Nah, sampai bingung kate ngentekno piye. Akhirnya ra gelem mulih nang Indonesia. Nggak betah nih negara Nah, apalagi nih yang tidur ini, woi. Yang tidur ini lah. Iki saking akeh duite kate bingung nih. Nek pesen pesawat jet kate nang ndi kakek duit. Oke. Gitu aja. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga tontonan ini bisa menginspirasi, membuat kalian jadi semangat bahwa perjuangan untuk mencapai 5 kontrak, 6 kontrak, 7 kontrak sampai 10 kontrak itu bukan bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang gampang. Dan mereka juga sama seperti kalian, oke? Mereka sama merasakan perih, remuk, ajur, mumur gak karu-karuan. Ya, dihapusi. Korban penghapusan kredit utang. Woi. Mana yang jadi korban? Angkat tangan. Nah, 1 2 3 4 5. Korban utang gak dibayar. 1 2 3. Ada 3 manusia. Ini kan sama seperti kalian. Kalau masalah uang pelit. Nah, iya, ini karena enggak yang ngutangin enggak dibayari orang-orang yang baik hati. Sampai kakek Oh, saking baik hatinya. Aku sebenarnya punya cerita mau tak angkat nanti lain kali. Oke, jadi orang-orang yang Soal uang beneran. ya orang-orang yang Dulek videoku. ya orang ini ada yang konten tapi nggak ditekan tombolnya. Ini orang-orang yang korban juga ada nih ya teman-teman, korban bukan sejuta, 2 juta, 3 juta ya. Ratusan juta ya, 150 juta bayangkan ya. Makanya orangnya masih hidup, saksinya masih ada dan dia masih bahagia. Makanya siapapun kalian makanya siapapun kalian jangan pernah mengeluh, perjuangkan itu kalau itu menjadi cita-cita kalian. Keep stay tune my YouTube channel and then see you next video. Bye bye.